Halo Fisika Mania, sekarang akan saya jelaskan mengenai energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari titik di jauh hingga ke titik lain pada jarak tertentu dari muatan yang sejenis. Jadi misalkan saja ini saya punya muatan plus Q kecil ya. Mau saya pindahkan dari titik di jauh hingga ke titik lain pada jarak tertentu terhadap muatan lain yang sejenis. Jadi kalau Q-nya kecil ini positif, maka Q besar juga harus positif. Nah, yang dimaksud dari titik jauh hingga itu berapa hingga? Hingga itu kan nggak jelas berapa ya. Jadi sebenarnya hingga ini untuk menyatakan sesuatu yang nilainya terlampau besar terhadap yang lain. Jadi misalkan ini saya pindahkan ke titik ini pada jarak 100 km, misalkan gitu ya. Berhenti pada jarak 1 meter terhadap muatan yang lain. Nah, 100 km terhadap 1 meter itu kan terlampau besar. 1 meter dengan 100 km, jauh sekali kan. Nah, untuk mengatakan sesuatu yang terlampau besar terhadap yang lain di matematika dilambangkan dengan tak hingga. Jadi tak hingga sungguhan itu berapa kan nggak jelas. Nah itu maksudnya ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Kalau saya memindahkan muatan Q kecil itu ke kiri, berarti perpindahannya ke kiri. Gayanya itu ke kanan. Lah karena gaya melawan perpindahan, maka usahanya harus ditulis dengan tanda negatif. Nah sebenarnya dari definisi tadi, EP itu sama dengan W, sedangkan W itu usaha untuk memindahkan muatan. Usaha itu rumusnya kan F kali S ya. Tapi karena F-nya itu melawan perpindahan, ini tandanya harus dikasih negatif. Lah S-nya apa? Lah ini kan jarak ini dilambangkan dengan R, bukan S. Jadi S-nya kita ganti dengan R saja. Ya. Tapi jarak ini atau R-nya kan berubah terus, variabel. Jadi kita harus main integral. Nah, kalau begitu usahanya seperti ini. Jadi integralnya dari berapa sampai berapa? Ini batasnya dari tak berhingga sampai pada jarak tertentu, R ini. Nah, sekarang masalahnya F-nya kita ganti apa ya? Yang jelas F-nya kita ganti gaya kolom. Tolak menolak dua partikel ini. Jadi F-nya bisa kita ganti K per R kuadrat DR. Nah, karena kaki itu bukan variabel, maka bisa keluar dari tanda integral. Jadi kaki, nah yang di dalamnya tinggal ini integral. Ini batasnya dari tak hingga sampai R ya. Nah, batasnya tak hingga sampai R, batasnya tak hingga sampai R. Ini tak berhingga sampai R. Seper R kuadrat itu sama dengan R pangkat min 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang mari kita integral ini. Integral gampang ini ya. Gampang banget. Integral R pangkat min 2. Kan pangkatnya dinaikkan 1. Min 1 pangkat menjadi pembagi. Nah seperti itu. Batasnya adalah dari tak hingga sampai R. Tapi ini min ketemu min kan plus jadinya. Jadi kalau begini ini bisa tulis kaki. Ya kan? Min sama min jadi plus. Terus R pangkat min 1 itu seper R. Batasnya dari tak hingga sampai R. Jadi kalau gitu ini kaki. Nah, perhatikan ini R-nya dimasukkan dulu. Seper R begitu. Terus dikurangi. Tak hingganya masuk. Seper tak hingga. Nah, akhirnya kita dapatkan seperti itu. Ya. Nah, 1 per tak hingga itu 0 hasilnya. Karena 0 berarti hasilnya adalah kaki. Ini seper R ya. Nah, per R. Inilah usahanya. Nah, jadi kalau begitu, tadi kan sudah saya katakan bahwa EP itu sama dengan usaha tadi untuk memindahkan. Jadi kalau begitu, EP rumusannya adalah kaki per R. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus energi potensial dari muatan Q kecil terhadap muatan Q besar. Jadi EP itu adalah energi potensial. Satuannya apa ya? Energi potensial itu satuannya jelas Joule ya.
Nah, sedangkan G itu muatan masing-masing, sedangkan R itu adalah jarak dari dua muatan itu. Ya, seperti hukum Coulomb yang terdahulu, mirip dengan hukum Coulomb ya. Kalau gaya Coulomb itu kan kaki G per R kuadrat. Kaki remuk, tapi kalau ini kaki remuk gitu aja. Jadi R itu sekali lagi jarak dua muatan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Misalkan di sini ada 4 muatan terletak pada titik sudut persegi panjang. Q1, Q2, Q3, Q4 sudah ada nilainya seperti pada gambar. Yang ditanyakan berapa energi potensial listrik Q3. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan sangat mudah soal ini. Caranya kita hitung dulu jarak muatan Q1 dengan Q3 itu berapa. Tarik aja garis lurus seperti ini. Nah, begitu. Kalau ini 3, sini 4, otomatis jaraknya ini kan 5 ya. 5 cm. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Energi potensial pada Q3 itu kan interaksinya nanti dengan muatan Q2, Q1 sama Q4. Jadi kita harus menghitung satu per satu. Jadi kita lihat dulu ya. Ini interaksi antara muatan Q3 dengan Q2. Jadi nanti EP-nya berapa? Kita hitung. EP32 itu adalah K Q3 kali Q2 per jaraknya 32. Ini berapa? Jarak muatan 3 dengan 2. Jadi K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, dianggap di ruang hampa muatannya atau di udara. Q3-nya 1 mikro, 10 pangkat min 6 ya, mikro itu. Q2-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, terus dibagi dengan jarak muatan 3 dengan 2, 3 cm. Nah, ini 3 cm, 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kalau kita hitung, ini kan 10 pangkat min 4, min 10, berarti 10 pangkat min 1, ini ketemunya 27. Berarti 2,7 ini ya. Satuannya adalah Joule. Berikutnya kita hitung EP31. Jadi EP antara muatan 3 dengan 1, itu adalah K Q3 Q1 per jarak muatan 31. Jadi K-nya 9 10 pangkat 9, Q3-nya 10 pangkat min 6 karena mikro, Q1-nya itu adalah 5 mikro. Positif ya. Nah, 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak muatan 3 dengan 1, EP31. Berapa itu? 5 cm. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Ayo kita coret. Cret, ya kan? 10 pangkat min 4, min 10. Berarti ini hasilnya adalah 0,9. Nah, ini Joule satuannya ya. Nah, sekarang yang terakhir kita hitung interaksi muatan Q3 dengan Q4. Jadi ini kita hitung EP3 dengan 4 berarti K Q3 Q4 per jarak muatan 3 dengan 4. Jadi kita masukkan aja ini. Jadi 9, 10 pangkat 9. Q3-nya adalah 10 pangkat min 6. Q4-nya minus. Dimasukkan apa adanya. Karena ingat, EP, energi potensial itu besaran, skalar, bukan vektor. Nanti penjumlahannya bukan secara vektor, tapi secara aljabar biasa. Jadi kalau ada tanda minus, ya dimasukkan apa adanya. Beda dengan perhitungan gaya Coulomb, medan listrik, karena vektor, tanda min kan tidak boleh dimasukkan. Tapi kalau perhitungan skalar, tanda min harus diikutkan. Nah, dibagi dengan R34, jarak muatan 34 itu adalah ini. 4 cm ya, 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau kita hitung, berarti ini hasilnya berapa ya? Ini min 1, dicoret. Nah, ini 10 pangkat min 4, min 10, 0,9 berarti ini ya. Tapi minus 0,9. Satuannya adalah Joule. Nah, oke. Kita sudah dapatkan hasilnya seperti itu. Nah, berapa EP pada Q3? Ya tinggal menjumlahkan aja secara aljabar biasa.
Jadi mulai dari EB32 ditambah dengan EP31 ditambah lagi dengan EP34. Jadi tinggal menjumlahkan secara aljabar biasa. EP32 itu 2,7 ditambah EP31 0,9 ditambah minusnya ini. Nah, kayak gitu. Ya ini 0 dong ya. Jadi kalau gitu 2,7 Joule. Seperti itu.